dalam kurung. Jadi ada 3 derajat jasidin yang mengangkat seseorang. Penyebabnya tuh yang menyebabkan orang tadi derajatnya ditinggikan oleh Allah. Nah, bila di dunia kada terjadi, maka di akhirat terjadi. Bila di dunia terjadi, di akhirat tetap terjadi derajat itu. Pertama, ifsya'us salam. Nah, mengucapkan atau menyebarkan salam. Maksudnya izharus salam bainan nas. Katuju menampil-nampilakan, mengucap-ucapakan atau memberi salam. Jadi bila bertamuan lawan siapakah yang orang Islam nih. Nah, itu boleh pulang diberi salam, lalu memberi salam yang anum kah tuha kah. Tapi kalau bebinian kada. Bebinian yang cagar bisa terjadi fitnah. Amun bebinian ini keluarga kita juga, kuitan kita dan sanak kita itu ada apa-apa disuruh tetap nih misalnya mantan. Maka sudah bisa laki, seorang bisa bini, tapi narnya mantan, tatamu, lalu kita memberi salam itu bisa jadi fitnah. Nah, ada usaha mun hendak lakinya yang diberi salam, jangan bininya. Maka assalamualaikum bapak yang ya. Nah, berdibarai semangat yang bibiniannya, lalu terungkap cerita masa lalu. Panjang kisah. Nah, jadi kada semua salam itu kita sampaikan secara umum tuh kada bapalih juga. Amun cagar yang jadi fitnah kada usah. Amun acil-acilan ada apa-apa. Yang sudah misalnya umur sini tuha juga 70 tahun. Umur yang 90 tahun batamulong kita beri salam ya ada apa-apa. Ada mungkin juga kita menjamba-jamba ya Allah. Tadi jelongkop sidin di jamba. Nah, tapi yang putri Indonesia diberi salam. Nah, itu kada usah ya, ada apa-apa. Imbah tu pulang si putri Indonesianya kada wajib juga menyahut. Kita bertamu putri Indonesia aja kita assalamualaikum ya kita. Padahal kan tak paraung naham. Ada bakarinah lain, jangan kita masuk ke rumahnya. Ada misalnya kalau orang lain yang lain sepada inya, nah itu ada apa-apa. Di pinggir tetamu di jalan aja, lalu kita assalamualaikum ya kita. Itu bisa jadi fitnah, maka kada disuruh kita mengucap salam. Dan orang si bini-bini tadi kada wajib dia menyahut. Nah, kada wajib menyahut. Kenapa? Nah, karena itu lain muhrimnya aja kita. Nah, gitu. Becanangan aja kada boleh, apalagi saling memberi salam. Itu pemahamannya tuh. Amun sempat memberi salam itu kan berarti kan model kayak becicingan sudah ya lah. Nah, jadi memamun kakawanan kita, laki-laki lawan laki-laki juga beri salam kada apa-apa, kada masalah. Bini-bini dengan bini-bini kada apa-apa juga. Nah, imbah itu pulang kita lihat juga sidin pahartan apa kita memberi salam. Kawan kita nih hartan bila hartan sembahyang kada usah diberi salam. Hartan mengaji nggak usah juga walaupun kada apa-apa. Mungkin kita nih kada tahu mungkin sidin mengaji kita beri salam tuh ke orang lebih aja. Mungkin kita tahu sidin sibuk, kada usah beri salam. Tahu ya pengajian kan ini nah. Ada masuk kada usah beri salam, duduk. Kada usah yang assalamualaikum ya. Kada usah. Nah, duduk. Tapi seandainya beri salam juga Bang, nah tetapi kita disuruh menyahut. Tapi mungkin kita sibuk, nah asik memberi si kitab sebelum orang beri salam, kita kada wajib lagi menyahut, cuma sunnah aja. Nah, gitu. Nah, min kawan bang misalnya haratan dalam jamban, dalam WC, pian memberi salam, nah, gitu. Kada usah, kada disuruh, kada disunatkan beri salam non kawan dalam keadaan uzur kayak itu. Nah, lalu memberi salam hukumnya sunnah. Menyahutnya hukumnya wajib bila kada ada uzur. Kita beri salam kawan, udah kada mau nyahuti. Kita ulangi pulang 3 kali kada nyahuti juga. Nah, sangat baik ya kita. Bunun 7, mentongan suwi kada nyahuti aja. Bemamai kita, padahal sidin tuh bisu. Pendak menyahuti jadi gitu. Kada kau nyahuti. Nah, jadi kita bisa sangat baik aja bila kita tuh beri salam orang ada nyahut mungkin sidin bisu. Itu aja. Atau sidin berpikiran. Nah, pikiran sidin tuh kalut ya kita. Caka ibaratnya tuh kalut, nyanyuk dan mauk.
Kita beri salam, sidin dalam keadaan di langit ketujuh. Saking nyanyuknya itu ada merasa sini ada orang beri salam. Karena pikiran sidin kalut nyanyuk dan mauk tadi. Nah, itu kada apa-apa, kita paham-paham aja nih itu. Nah, maka memberi salam ini hukumnya sunnah. Berarti kita menggawi pekerjaan ibadah yang hukumnya sunnah, jangan mengharap balas. Gitu. Menyahut ke orang kada, berdiam jangan mengharap balas. Nah, bahkan bila perlu kita membantu orang tuh cagar kita anggap sama dengannya bisa kada menyahut. Munnya kada menyahut, sedangkan nya kada ada ujur, berdosa inya. Karena nya kada mengerjakan kewajiban, supaya jangan berdosa, jangan beri salam. Nah, itu kita menggawi sunat dapat pahala, tapi inya cagar berdosa gara-gara kita. Nah, berarti kita kada usah beri salam, berikan senyuman terbaikmu saja. Nah, bertamuan senyum. Sebab bila beri salamnya kada menyahut. Nah, kayak itu caranya, solusinya tuh. Jadi Islam itu mudah dan indah. Nah, itu. Jadi kita katuju memberi salam itu ciri derajat kita diangkat oleh Allah. Nah, itu. Bi'an penjelasannya. Maksudnya bi'an tusallima 'ala man araftahu, bahwa engkau memberi salam atas orang yang sudah engkau kenal. Wa man lam ta'rifhu, atau orang yang belum engkau kenal. Jadi umum aja, asalnya tanda-tanda keislamannya ada di dirinya, beri dia salam. Tapi tadi dengan catatan-catatan tadi. Satu dulu lah. Jadi jangan pengulir memberi salam. Cuma pulangan memberi salam. Ini bila kita berhubungan, seikung din beri salam. Cukup bertiga misalnya masuk ke rumah kawan siapakah, beimbai bertiga masuk, seikung yang beri salam. Nah, sebab bila ketiganya beri salam memang tetap sunnah, tapi mengalihi orang menyahut. Bersepuluh masuk ke sepuluhnya, munyak yang menyahut ini. Cukup seikung din. Karena kan jadi pahala lagi orang menyahut, orang munyak, salam terus ya. Bahkan kan anak awur di sini. Nah, jadi misalnya berhubungan kita bersepuluh, nah masuk ke rumah atau kita hendak buliknya, cukup seikung. Siapa yang seikung itu yang kita tuhakan. Nah, oh sidin lebih senior, sidin mengucap salam. Yang lainnya cukup aja berdiam. Karena assalamualaikum tuh kum tuh kalian. Nah, bila sidin membalas waalaikum dan kalian juga, nah berarti kan tempat sudah berataan. Nah, itu. Jadi bilanya banyak, orangnya cukup satu memberi salam tuh. Yang kedua pulanglah yang mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Nah, mun di dunia kada diangkat, berarti dituyuk Tuhan di akhirat kena derajat kita yang cagar diangkat Tuhan tak. Yang kedua wa it'amut ta'am. Nah, lidhaifi wal ja'i'i. Memberi makan makanan. Memberi makanan, minuman masuk juga di situ. Makanan ini apa aja lah, gula batu masuk dia juga. Makanan juga. Kepada siapa? Lidhaifi, kepada tamu. Wal ja'i'i, kepada orang yang lapar. Nah, jadi gawian yang mengulah kita diangkat Allah derajat di dunia. Yang kedua, ketujuh memberi makan orang. Ini syaratnya kita tadi ada berkelebihan. Nah, mun kada berkelebihan bang, boleh memberi, boleh kada. Cuma mun memberi lebih bagus bila kita tahan gitu nah. Ini hintalo sebibigiannya. Di rumah parlo juga hintalo, kita parlo juga, anak kita parlo juga, ada orang meminta-minta. Nah, orang tuh parlo juga, kita tahu sini tuh parlo juga. Nah, tapi karena kita parlo juga, nah boleh kita kadang memberi. Tapi seandainya kita memberi, lebih baik lagi. Nah, kayak itu. Amun kita kada parlo, anak bini kada parlo, ada orang meminta, orang tuh parlo. Nah, maka kita beri. Kada memberi itu aib benar dalam pandangan Allah Ta'ala. Kita kada tak pakai, orang parlo, orang hendak. Kita kawa memberi, kita kada memberi. Nah, itu aib benar-benar. Yang termasuk kikir aja kita. Kepada orang yang lapar, nangka itu juga. Jadi, orang-orang wali ini itulah kenapa salah satu sebabnya tuh nah diangkat jadi wali, di antara amalan mereka tuh ada ketujuh memberi makan. Nah, itu tuh di antara rahasia amalan jadi kekasih Allah. Ketujuh memberi makan. Tapi misalnya inya kada tapi ketujuh memberi makan orang, kada tapi ketujuh bari-bari, maksudnya pamalar nih. Nah, maka lambat jadi walinya. Lambat. Apabila kaina lambat benar.
padudian benar sudah yang tak alam mahsyar kan jadi wali itu gin untung-untungan juga. Untung-untungan amun kita mati membawa sifat pamalar, jangankan jadi wali malah jadi musuh Allah taala. Nah, ibadah kita yang banyak tadi jadi sia-sia gara-gara sifat pamalar. Hafal Quran orangnya, paham Quran, ibadahnya cangkal, sehari sequranan tamat baca Quran nih. Tapi sifat pamalar ada di hati. Nah, rasa sia-sia. Hafal Quran kita itu rasa sia-sia. Karena Allah kadang menganggap kita lagi sebagai kekasihnya. Nah, itu rasa sia-sia gara-gara sifat pamalar. Yang ketiga, yang ketiga maulah kita diangkat oleh Allah derajatnya. Wassalatu bil laili. Nah, sembahyang malam, wan nasu niyamun, sedangkan manusia guringan. Nah, ini bagus benar juga munkawa. Kita nih paling gak ada setengah jam bareng sebelum azan subuh bangun. Maksudnya tahajud. Nah, tahajjudu fi jawfil lail. Tahajud di tengah malam. Tahajud ini sembahyang yang dikerjakan di waktu malam. Bila kita kada baguguringan sampai sudah jam 12.04 tengah malam sudah sah, sudah boleh tahajud. Nah, bila kita guring sampai sekalinya bangun, sekalinya masanya jam 10 malam sudah boleh tahajud. Kenapa? Karena sudah guring. Nah, lalu tahajud ini umum sembahyang nafkah bila dikerjakan di waktu malam tahajud namanya. Nah, ini pemahaman di antara pemahaman tahajud. Ada juga yang membedakan tahajud itu ya sembahyang sunnahnya. Maka dipadahkan usolli sunat tahajud rakaataini lillahi taala ada nang kayak itu. Aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat, sunnahnya nang kayak itu bisa. Atau kita sunnah yang lain aja. Sunnah misalnya sembahyang hadiah kah? Sembahyang sunat wudu kah? Sunat hajat kah? Sunat taubat kah misalnya? Atau sunat birrul walidain kah misalnya? Kita gawi di tengah malam dihukumi tahajud juga. Nah, jadi mun kita sembahyang tahajud niatnya tahajud aja, tahajud tuh bang dapatnya sudah. Tapi kalau kita niatnya misalnya hajat, nah hajat dapat, tahajud dapat. Nah, itu. Jadi sambil menyalam minum banyu. Itu modelnya tuh. Jangan menyalam. Karena minum banyu. Nah, baik menyalam minum banyu. Nah, itu. Bangun tengah malam misalnya jam 2. Nah, istinja dulu, betul berwudu, sembahyang sunat wudu, hasil tahajud sudah. Nah, cuma sakurang-kurangnya kita tadi bilanya Mbah Isa tadi belum menggawi witir. Nah, tahajud yang baik bagi kita waktu itu adalah mengerjakan sembahyang sunat witir. Jadi paling afdal sudah tuh karena tawajud pada witir ini nomor 2 setelah 5 waktu. Utamanya tuh. Gawi imbah tuntung berwudu misalnya parak sudah subuh lambat tanggung kita harus sunat wudu gawi witir. Karena witir ini bahkan kalau Imam Malik itu termasuk wajib. Jadi 6 waktu kalau Imam Malik. Kada 5 waktu kada. Karena Nabi kada pernah meninggal witir. Nah, witir ini sekurang-kurangnya 1 rakaat. Cuma yang paling bagus itu 3 rakaat kah. Nah, amun sebanyak-banyaknya 11 di riwayat sebagian hadis itu 13 witir. Nah, karena kita ini orangnya kada kau ditangguh. Malam tuh kadang subuhnya bangun kada jelas. Guring ada jam 1 hanya guring. Jadi bangunnya itu kada jelas. Paling orang ajan bisa terbangun. Kada sempat lagi witir. Atau kita kebanyakannya nih dia yang kita di hari zaman nih. Iya kah kada dulu nih. Nah, ya kalau itu yang unggut-unggut tuh ya tuh. Maka bagusnya tuh imbah Ba'diyah Isa langsung gawi witir. Nah, itu Jarah Habib Abdullah Haddad. Gawi witir langsung. Berapa? 1 rakaat lah minimal. Jadi 2 rakaat Ba'diyah Isya, 1 rakaat witir. Gawi. Jadi kan 3 rakaat modelnya tuh. Nah, karena kita berniat atau kada berniat kada apa-apa aja. Yang jelas bila kita terbangun pas orang azan sudah kada apa lagi witir sudah menggawi. Nah, itu. Pas azan subuh kita bangun atau belum azan subuh juga cuma kita kan lambat diwisi segala macam sampai orang azan kada sempat lagi kita menggawi witir. Habis waktunya, tapi kita sudah menggawi Mbak Isa tadi. Nah, kada apa-apa lagi. Nah, cuma seandainya kita tuh bangun jam 3 misalnya. Istinja sudah, apa sudah, bertata sudah. Nah, lalu ada waktu setengah jam lagi. Nah, kawa di situ menggawi sunat wudu kah 2 rakaat dulu.
atau sunat hadiah 2 rakaat, hanya terakhirnya itu ditutup dengan witir 2 rakaat saja. Kenapa 2 rakaat saja ya? Ya sudah serakaat tadi. Sudah serakaat tadi ya, kalau jangan pian gawi 3 rakaat. Menggawi 3 rakaat sedangkan tadi sudah 1 jadi 4 pada jadi witir lagi. Nah, kan tadi sudah 1 tadi ya, kalau tambahi 2 lalu jadi 3. Jadi witir ini hendak berapa rakaat saja, maksimal 13. Yang penting ujung-ujungnya ganjil, witir nernya. Kalau ujung-ujungnya ganap, lain witir. Kayak itu caranya. Cuma seandainya kita bangun terlambat, kada menggawi witir lagi, ada apa-apa lagi karena sudah tadi Mbah Badiah tadi. Paham itulah. Nah, boleh jam witir itu menurut kaya di sini kena 3 rakaat, tambahi pulang 2 rakaat. Jadi 5. Ini hanya 1 rakaat, tambahi kena 2 rakaat jadi 3. Amun pang Imba Isa tadi teh Imba tutung Badiah maghrib pian gawi 2 rakaat saja. Itu kada belum dianggap sah witir karena belum ganjil, kan ujung-ujungnya ganjil yang penting. Nah, jadi aku kena sambung aja. Di ujung malam witir gawinya 2 rakaat dulu, kada sah witirnya. Karena fakta dari witir adalah ganjil. Jadi lebih baik 1 rakaat digawi dulu, kaina 2 rakaatnya bilanya sampat. Masalah niatnya, apakah langsung 3 rakaat 1 kali salam? Apakah 2 rakaat dulu, baru 1 rakaat dulu, hanya salam? Artinya kan 2 kali salam tuh, 2 rakaat 1 kali salam, 1 rakaat 1 kali salam. Itu ujar Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab Risalah Mu'awanah, up to you Jasidin. Terserahmu, up to you. Yes or no, up to you. Terserahmu aja. Nah, jadi hendak langsung 3 rakaat sekali salam, yes okay. 5 rakaat sekali salam, yes okay. 7 rakaat sekali salam, yes okay. 11 rakaat sekali salam, yes okay. Oh, hendak rakaat saja dulu, salam hanya 2 rakaat salam, yes okay. Ujar siapa? Ujar Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab Risalah Mu'awanah. Jadi kada bujur kalau ada beranggapan amun 1 rakaat aja dulu atau 2 rakaat dulu, hanya 1 rakaat dulu aja. Itu kada bujur karena witir itu ganjil aja. Nah, kada kayak itu maksudnya. 2 rakaat dulu salam. Berarti kada witir tuh aja. Bujur ya kada witir, tapi kan belum kada sampai ke situ kita. Tambah 1 rakaat lagi hanya witir. Nah, itu maksudnya. Jelas saya lah. Nah, jadi paham benar sudah, sampai kada paham nih pembabal. Jelas sudah pembabal. Nah, yang penting kita jangan kada menggawi minimal 1 rakaat barang digawi. Nah, minimal benar sudah tuh. Amun 1/2 rakaat pang aja boleh lah aja. Itu asam kamal. Ada minimal lagi asam kamal. Nah, kalau yang 1 rakaat tuh bagusnya surahnya Qul huwallahu ahad. Nah, itu. Kita ini kada saanu nih penting menggawi ya kalau Qul huwallahu ahad enggak situ, tontongnya ruku langsung. Surah Qul huwallahu itu nah, surah pendaran surahnya itu Al-Ikhlas. Itu sasurahan handap aja tuh, kalau usah dibagi 3. Kalau liwaran bagi 3. Nah, jadi tasarah aja kena bangun tadi kan sudah Imbah Badiah Isa 1 rakaat sudah. Karena malam di ujung malam karena waktunya panjang, sejam lagi hanya orang ajan subuh, gawi 2 rakaat salam, gawi 2 rakaat salam, gawi 2 rakaat salam, ingat sambilan aja orang ajan tuntung habis kisah. Kada apa-apa, kada masih harus sampai berapa itu. Nah, jadi ada pertanyaan tahajud apa yang paling afdal digawi waktu malam? Ketika dia belum mengerjakan witir, maka witirlah yang paling afdal. Nah, itu paling afdal benar tuh penutup ya kita. Nah, itu. Jelas saya lah. Nah, jadi tasarah aja pian hendak 1 kali salam 11 rakaatnya boleh. Nah, dalam kitab I'anatul Talibin seluruh sembahyang sunnah boleh digabung dengan 1 kali salam. Illa tarawih, kecuali sembahyang sunnah tarawih masna 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Nah, sembahyang sunat yang lain boleh sekali salam, duha 8 rakaat sekali salam boleh. Apabila sidin tuh salamnya aja berdiri terus ya. Nah, ujar orang kada paham nih.
Si Indonesia kok gigilaan lah ya. Orang ada salamnya kan bahasa salaman aja. Nah, padahal yang berkomentar nih yang ada pintar. Boleh aja. Duha itu maksimal benar 12 kah? 40 kah? 40 gen ya kalau. 12 rasanya maksimalnya tuh. Nah, sekali salam boleh kah? Boleh. Kenapa? Ini perkara yang sunnah. Nah, memang abdolnya, memang ada abdolnya. Kalaunya malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalaunya siang boleh 4 rakaat sekali salam. Itu khusus untuk qobliyah badiyah saja. Paham tak ya? Terkhusus untuk qobliyah badiyah saja. Nah, itu maksudnya. Tapi seandainya pun qobliyah badiyah itu di malam hari, badiyah isya kan bisa 4 ya kalau. Kita gawi 1 salam aja ya boleh aja juga. Ada masalah nih tuh. Boleh aja juga. Nah, ada apa-apa. Atau siang misalnya harusnya kan kayak qabliyah zuhur 4 rakaat ya kalau kita gawi sekali salam memang boleh aja juga, atau 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam boleh aja juga. Kenapa? Karena perkara sunnah. Nah, itu. Cuma memang dalam kitab I'anul Talibin itu seluruhnya boleh nang kayak itu sekali salam walaupun secara keseluruhan tuntung. Cuma nah kecuali jangan batahayat awal. Misalnya pengen sembahyang duha kedelapannya sekali salam 2 rakaat sudah pas itu pengen batahayat awal misalnya. No, jangan. Ada sebab tahiyat awal. Ya kan kita tuh kebiasaan kita bila imbah 2 rakaat tahiyat awal ya kalau. Ini lain perkara yang wajib sunnah. Ada tahiyat awal sunnah tuh. Nih atibut tahiyat awal sidin aja. Masalahnya kan dia sudah 2 rakaat kan tahiyat awal. Lalu tahiyat awal, betul naik pulang, nah luput tam nendo. Pahamailah. Nah nendo. Jadi sembahyang malam mengangkat derajat seseorang, tapi niatnya ikhlas itu paling penting dulu. Nah, jadi napa-napa aja kita nu ikhlas yang penting. Biar banyak sembahyang malam mun kada ikhlas, nah, sia-sia. Wan nasuniyam ay tahajjud fi jawfil lail hala ghaflatin nas fi ladzatin naum. Hala ketika lupanya manusia fi ladzatin naum, ketika nyamanannya guring. Nah, itu. Jadi 3 macam tadi menghendak derajat diangkat. Nah, tapi niatnya ikhlas. Napa ikhlas? Paham sudah pian. Wa ammal kafaratu, adapun yang menghapus dosa kita ada 3 perkara juga. Nah, ai allati adatuha antamhu al khati'ata, yaitu sudah menjadi sifatnya 3 perkara ini menghapus kesalahan-kesalahan kita. Pertama, fa isbagul wudu'i fis sabarati. Nah, bujur-bujur isbag itu membujur-bujur melaksanakan sunnah-sunnah wudu fis sabarati, waktu dalam keadaan sangat dingin cuaca. Ya, ada di daerah-daerah yang kayak di gunung Pengarung sana nah, bawah meratus tupian bila bangun subuh mengkikil lah. Bahkan banyu aja kayak kena is nih tuh. Ada nih tuh di daerah gunung-gunung nih tuh. Nah, kita di kota ini kan ada kurang lebih aja ya kalau. Nah, waktu yang dingin benar, kalau kita masih menyempurnakan wudhu, maksudnya melaksanakan sunnah-sunnah wudhu. Kan orang dingin ini kan jarang mau menyempurnakan, ya sekali-sekali aja. Langsung sekali pun, nah, sudah sekali kan kada isbak dan kada menyempurnakan, harusnya kan 3 kali. Nah, tapi kan 3 kali ini kalau wasangan nabanya bisa dingin. Nah, ini orang-orang yang tahan. Nah, maka menyempurnakan wudu dikala kita dalam keadaan situasi yang dingin benar, bi fathataini, dengan 2 fathah, sabak fathah keduanya, jam'u sabrah, sabrah bi fathin wa fa bi sukunin. Ai maksudnya itmamul wudu'i fi waqti syiddatir bardi. Nah, jadi menyempurnakan wudu, itmamul wudu'i, menyempurnakan wudu fi waqti, pada waktu syiddatil bardi, waktu sangat dingin. Nah, kayak apa cara menyempurnakan wudu sangat dingin? Bi ayyatiya, bahwa dia mengerjakan bi sunanihi, dengan sunnah-sunnahnya. Kada sekali aja tuh membasuh tangan 3 kali, basuh talinga, pulang sunnah-sunnahnya digawi. Nah, namun kita tuh kan karena ini kedinginan asal sah aja kita.
Nah, kan belain entah. Nah, itu satu dulu menghapus dosa. Jadi wudu kan terkenal menghapus dosa. Bila kita gawe sunnah-sunnahnya, itu pemahamannya. Yang sunnah-sunnahnya digawe, berkumur-kumur 3 kali, memasukkan banyu ke hidung 3 kali, basuh tangan, mengucap bismillah. Nah, menghadap kiblat, berduduk, jangan berdiri menkawa. Imbah nintu pulang dahulukan yang kanan. Kalau batu 3 kali pulang, mengusap kepala. Nah, itu keseluruhan kepala hukumnya sunnah. Lo mengusap itu. Jadi mun sunnah-sunnahnya digawe, itu menyempurnakan dan itu yang menggugurkan dosa. Nah. Yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jamaati. Nah, melangkahkan kaki ke jamaah, artinya ke sembahyang berjamaah nih. Ai ila sholati ma'al jamaah, kepada sembahyang 5 waktu berjamaah. Nah, jadi melangkahkan batis itu menghapus dosa. Padahal kita ada minta ampun ya kalau. Tapi melangkahkan batis menghapus dosa kita. Syaratnya ikhlas. Nah, mun kita berjamaah melangkahkan kaki, nah supaya dilihat calon mintuha ada ikhlas. Ada dapat pahalanya. Nah, itu 2 sudahlah yang jadi amalan mun kawa mun hendak dosa kita dihapus oleh Allah. Wa intidharu sholati, yang ketiga. Wa intidharu sholati, menghadangi atau menunggu salat sembahyang nih. Ba'da sholati, sesudah salat. Nah, caka ibaratnya hendak asar, nya sudah bersiap-siap hendak sembahyang asar. Caka hendak sembahyang zuhur, nya sudah bersiap-siap hendak zuhur menggawi, padahal belum sampai lagi itu waktunya, cuma sudah bersiap-siapnya. Nah, itu menghapus dosa juga. Liyusalliha fil masjidi, supaya kenapanya bersiap-siap, supaya nya sembahyang akan 5 waktu tadi di masjid. Nah, sebab kata kawan kada bersiap-siap, mau sudah orang beramin, kita hanya hendak tulak dah dulu ya kalau. Orang sudah beramin, berarti sudah tuntung sembahyang. Nah, jadi melangkahkan batis, imbah itu bersiap-siap pulang, berudu menyempurnakan, itu menghapus dosa. Cuma dosanya dosa kecil lah, ada dosa besar. Amun dosa besar wajib bertaubat. Untuk hari-hari pian melangkahkan batis ke masjid mana hapuslah dosa kecil, iya. Dosa besar belum. Nah, dosa besar kada terhapus melainkan dengan bertaubat. Walaupun berwudu kada hilang dosa besar. Walaupun melangkahkan batis limpua hubungan masjid kita limpua nyelingkangi saking hendak melangkahkan batis itu tetap kada diampuni dosanya apabila dosanya dosa besar. Durhaka lawan ibu bapak dosa besar kada. Kada kawa kita hanya bau-bau doja hilang tidak bisa. Harus kita minta ampun non ibu bapak minta. Wa misluhu, sama juga dihukumi menghapus dosa intidharu kulli khairin, menunggu pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Nah, menghadangi gawian kebaikan belum memang digawi lagi, kita hadangi, tapi yang dihadangi ini gawian kebaikan, menghapus dosa juga. Nah, amun kita nimbang benar berlapis-lapis pahalanya kita menuntut ilmu, menghadangi sembahyang sunat isya kah? Nah, menghadangi sembahyang isya di dalam langgar pulang, tapakur ada juga di situ, lengkap berlapis-lapis pahalanya banyak benar. Nah, hafal juga tadi pian. Jadi yang menghapus menggugurkan dosa kita berwudu, gawi yang sunnah-sunnahnya. Melangkahkan batis ke masjid, menghapus dosa. Yang ketiga pulang adalah tadi menghadangi waktu sembahyang. Nah, itu menghapus dosa. Asal ikhlas, itu aja syaratnya, asal ikhlas. Nah, wal maqalatu tasi'ah wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.